dari Mekah. Sedangkan Masjidil Aqsa dar rumah para nabi dan rasul, markas mereka, tempat berkumpul mereka, yang harus dijaga oleh kaum muslimin. Sekarang ia dijajah oleh orang yang paling bengis, orang-orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang muslim, pada orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi. Kewajiban kaum muslimin memerdekakan Masjidil Aqsa dari cengkraman orang-orang Yahudi ini. Kita harus peduli. Sepanjang zaman, selama Masjidil Aqsa berada di bawah kekuasaan Yahudi, orang-orang Islam tidak boleh diam. Apakah sah terjadinya Isra dan Mi'raj pada tanggal 27 Rajab? Dan apa hikmah besar dalam Isra dan Mi'raj? Pertama, tidak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab dan pada tanggal 27. Tidak ada dalil sahih. Dan tidak dinukil juga dari para sahabat dan tabi'in serta para imam yang kemudian di belakang hari mutaakhirin berselisih kapan terjadinya Isra dan Mi'raj Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan salah seorang imam seperti An-Nawawi rahimahullahu taala mempunyai 3 pendapat kalau saya tidak salah. Sebagaimana ulama lain, ada yang berpendapat bukan di bulan Rajab tapi di bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan di bulan Zulqa'dah. Ittirab yang menunjukkan tidak terdapat nas atau dalil sahih. Adapun penetapan 27 Rajab, maka ini ainul kadzib, dusta semata, beredar dan masyhur dari kussas, para tukang cerita, sehingga terkenal 27 Rajab. Dan bid'ah pun bertambah ketika diadakan peringatan perayaan yang tidak pernah dikenal di dalam Islam. Masalah-masalah seperti bulan, penanggalan tidak terlalu penting. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang Ashabul Kahfi yang menjadi salah satu
ayat tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, tapi bukan itu yang terbesar. Isra Mi'raj melampaui semuanya. Lalu mereka berselisih tentang jumlah Ashabul Kahfi, yang sebetulnya tidak penting. Yang penting adalah terjadinya, adanya Ashabul Kahfi. Jumlahnya tidak penting. Ada yang mengatakan sayaquluna salasatur rabi'uhum kalbuhum. Ada yang mengatakan 3 orang, yang keempat anjing mereka, dan mereka bawa anjing. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Ada lagi yang mengatakan bahwa mereka jumlahnya 5 orang, yang keenam kambingnya. Allah bantah, rajman bil ghaib, berkata tanpa ilmu. Yang kamu katakan itu tanpa ilmu, sangka-sangka tentang perkara yang gaib. Kamu tidak tahu itu 300 tahun yang lalu. Dari mana kamu mengetahui? Wa yaquluna sab'atu wa saminuhum kalbuhum. Ada yang mengatakan bahwa mereka 7 orang dan yang ke-8 anjing mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak membantahnya, mentakrirnya. Ini yang benar. Tetapi yang terbaik dalam masalah ini, sebagaimana petunjuk Allah, qul, katakan saja, Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Rabbkulah yang tahu tentang jumlah bilangan mereka yang sesungguhnya, berapa jumlah Ashabul Kahfi itu. Ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak ada yang mengetahui di antara mereka, di antara orang-orang ini, berapa jumlah Ashabul Kahfi, kecuali sedikit sekali. Ibnu Abbas mengatakan, saya termasuk orang yang paling sedikit yang tahu. Mereka adalah 7 orang dan yang ke-8 anjingnya. Di sini dia. Fala tumari fihim. Oleh karena itu jangan kamu berdebat dengan mereka. Jangan kau berdebat dengan Yahudi. Nasihati Rasulullah dalam masalah ini. Jumlah bilangan kecil. Illa mira'an zahiran. Kecuali perdebatan ringan, sahal. Ini masalah yang kecil, nggak ada faedah yang besar. Apa faedah besar untuk mengetahui jumlah orang Ashabul Kahfi itu? Nggak ada faedah besar. Ini juga tidak ada faedah besar mengetahui di bulan apa, tanggal berapa, Isra dan Mi'raj. Nggak ada faedah besarnya. Karena itu mereka berselisih. Faedah besarnya adalah mengimani Isra dan Mi'rajnya, dan itu secara hakiki terjadi, dan mengambil pelajaran-pelajaran yang besar dari perjalanan Nabi yang mulia itu. Oleh karena itu tidak ada kepastian tanggal. Tanggal 27 Rajab, ulama mengatakan dusta. Itu beredar dari para tukang cerita dahulu, penceramah-penceramah, sehingga masyhur. Bahkan satu ulama saja bisa beberapa pendapat keluar dari dia. Bahkan mereka condong di bulan Rabiul Awal, katanya ada di bulan Zulqa'dah. Berarti dapat kita simpulkan bahwa tanggal 27 Rajab yang diyakini atau masyhur itu Isra Mi'raj tidak terjadi pada bulan dan tanggal tersebut. Ya. Karena tidak ada sandaran yang sah. Adapun memperingatinya sebagaimana peringatan-peringatan yang lain di dalam Islam adalah bid'ah dan tidak dinukil sama sekali dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Adapun hikmah, yakni pelajaran yang besar-besar yang dapat diambil dari perjalanan di malam hari itu Isra dan naiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit sampai ke langit 7 dan sampai ke Sidratul Muntaha, terdapat
pelajaran yang banyak dan banyak sekali. Yang besar-besar saya jelaskan. Pertama, Rabbuna berkehendak memperlihatkan kepada hamba-hambanya, kepada seluruh manusia, khususnya hamba-hambanya, para malaikat, dan yang menjadi ketua mereka Jibril, dan para nabi semuanya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Imamul A'zam, imam yang besar, ketua yang terdepan, yang Allah angkat menjadi seorang nabi dan rasul yang Allah utus untuk seluruh umat manusia dan jin, membawa syariat yang sempurna dan mukjizat terbesar, di antaranya Isra dan Mi'raj yang belum pernah terjadi dari para nabi yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya memulai perjalanan ini. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya lailan, di waktu malam, yakni di awal malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini membesarkan Nabi yang mulia di hadapan para malaikat dan seluruh para nabi, bahwa beliau Imamul A'zam, yang terdepan dari seluruh para nabi, dan beliau jadi imam untuk seluruh para nabi di Masjidil Aqsa. Kapan beliau salat bersama al-anbiya wal mursalin ini dan beliau menjadi imam? Apakah sebelum Mi'raj atau sesudah Mi'raj? Berselisih para ulama. Karena ketika beliau sampai, beliau mengendarai burak yang di atas lebih tinggi dari keledai dan lebih besar dari keledai dan tidak sebesar baglah, dan langkahnya selangkah sejauh pandangannya. Ketika beliau sampai di Masjidil Aqsa, beliau menambatkan buraknya itu, sebagaimana para nabi yang lain menambatkan burak di tempat tambatan di situ. Kemudian beliau masuk masjid dan salat 2 rakaat, dan beliau lihat Isa sedang salat, Ibrahim sedang salat, Musa sedang salat, salat sunat, salat tahiyatul masjid saya kira. Ya, sampai di situ hadisnya. Kalau ada hadis lain bahwa beliau salat ketika waktu salat masuk, itu salat subuh kelihatannya. Sebagian ulama menetapkan ini setelah turun dari langit dan turun bersama mungkin para nabi, dan beliau bertemu pertama kali para nabi di langit. Jadi untuk membesarkan beliau, ini hikmahnya. Beliau nabi yang besar, ulul azmi, Imamul A'zam, dikenal oleh seluruh para nabi dan rasul yang hadir saat itu. Ulama bersih, apakah seluruh al-anbiya wal mursalin ada? Mulailah dikutak-kutik dengan akal. Ini kan Masjidil Aqsa, paling-paling muatnya berapa ribu orang, sedangkan al-anbiya wal mursalin ini bisa ratusan ribu muatnya. Orang ini tidak tahu bahwa ini kita sedang berbicara tentang kemahakuasaan Allah. Apakah yang dilihat oleh Nabi ruh atau ruh berbentuk jasad? Tentu ruh berbentuk jasad, karena Nabi SAW masuk Masjidil Aqsa melihat Musa sedang salat, Isa salat, Ibrahim salat, alaihimus salatu wassalam, dan mereka menunggu Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Itu yang pertama yang orang harus tahu. Ini membesarkan Allah, tampakkan di hadapan manusia, khususnya orang-orang yang menjadi pilihan Allah, para malaikat dan Jibril dan seluruh para nabi.
dan Rasul dan ulul azmi. Ini imamul a'zam dan beliaulah imamnya. Hikmah yang kedua dalam rihlah perjalanan ilmiah ini, hiburan bagi Nabi yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala menghiburnya, menyenangkan hatinya, memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesarannya. Jangan kau bersedih, karena tahun itu orang mengatakan tahun kesedihan. Kita tahu bahwa Abu Talib selalu menjadi benteng beliau pertama yang menjaga beliau dari gangguan kufar-kufar Quraisy. Selama ada Abu Talib, maka orang kufar Quraisy tidak berani mengganggu secara terang-terangan kepada beliau, karena Abu Talib pemimpin bangsa Arab, pemimpin Quraisy. Tetapi Abu Talib wafat. Ada kesempatan bagi orang-orang kufar mengganggu beliau. Istrinya pun yang tempat beliau mengadu dan mengobati beliau wafat. Sedih beliau. Kemudian beliau berdakwah. Di Mekah sudah tidak diterima. Beliau ke Taif. Berjalan ke Taif, lihat dakwah. Lika-liku dakwah Nabi yang mulia. Di Taif bukan malah diterima, disambut, ditolak, dicaci maki, dilukai. Bahkan orang-orang Taif mengadu pada orang-orang Mekah, ini Muhammad datang ke sini begini dan begitu. Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak menghibur beliau dalam rihlatul ilmiyah nabawiyah, rihlatul nabawiyah, rihlah kenabian, mengadakan perjalanan yang amat menakjubkan. Sains modern saya tidak bisa menyingkap, tapi mengakui kebenarannya. Sekarang berapa banyak pesawat yang cepat sekali, dan ini lebih cepat lagi. Ini mukjizat. Sepanjang zaman, perjalanan paling menakjubkan. Pernah kejadian pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, ketika Ratu Bilqis akan taslim datang kepada Sulaiman, maka Sulaiman mengumpuli pejabatnya, jin dan manusia, manusia dan jin dan para syaitan. Siapa yang sanggup mendatangkan singgasana Bilqis ke sini sebelum dia datang? Bangkitlah jin Ifrit. Saya sanggup. Sebelum kau bangkit dari majelismu, singgasananya sudah ada. Lain lagi ahli ilmu. Ini keutamaan ilmu. Ahli ilmu bilang, sekejap matamu singgasana sudah ada. Tiba-tiba singgasana itu ada di situ. Nabi Sulaiman bersyukur. Itu yang dibawa benda. Ini Nabi, orang berjalan. Itu hikmah yang kedua. Hiburan, kesenangan Nabi ketika beliau ditolak di sana sini, dicaci maki, dituduh penyihir, dukun, orang yang terkena sihir, pembohong dan lain sebagainya. Orang-orang yang beliau cintai wafat. Allah subhanahu wa ta'ala menghiburnya sehingga beliau senang bahwa beliau memang berada di atas kebenaran. Allah perlihatkan kepadanya ayat-ayat yang besar. Lihat firman Allah, linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya ayat-ayat kami, sehingga bertambah keyakinan beliau, keteguhan beliau, terhiburlah beliau, senanglah beliau. Itu hikmah yang kedua. Pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan Nabi yang mulia.
Allah membesarkan beliau, bahwa beliau imam bagi seluruh para nabi dan rasul. Allah hibur beliau dalam perjalanan nabawiyah, ilmiyah, amaliyah, agar Allah perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran yang menunjukkan bahwa beliau seorang nabi dan rasul, dan meneguhkan hati beliau. Saat sedang susah-susahnya saat itu. Hikmah yang ketiga, penyebutan dua masjid yang mulia. Waktu itu belum ada Masjid Nabawi. Yang ada Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Yang satu Ummul Qura, ibunya para negeri semuanya, Makkah. Itu dari Masjidil Haram. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah sebut dua masjid ini, membesarkan dua masjid ini agar dijaga dan dipelihara. Karena yang pertama Masjidil Haram, Ummul Qura, induknya negeri, ibunya negeri, ibu kotanya negeri-negeri. Dari situ terbitnya, munculnya wahyu. Semoga Allah Jalla Dzikruhu merahmati Al-Imam Al-Bukhari yang memulai kitabnya, kitab sahihnya dengan abwabil wahyu, bab-bab tentang wahyu pertama. Dari Mekah. Sedangkan Masjidil Aqsa, dar rumah para nabi dan rasul, markas mereka, tempat berkumpul mereka, yang harus dijaga oleh kaum muslimin. Sekarang ia dijajah oleh orang yang paling bengis, orang-orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang muslim, pada orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi. Kewajiban kaum muslimin memerdekakan Masjidil Aqsa dari cengkraman orang-orang Yahudi ini. Kita harus peduli. Sepanjang zaman, selama Masjidil Aqsa berada di bawah kekuasaan Yahudi, orang-orang Islam tidak boleh diam. Dia harus merebut kembali, karena disebut dalam Al-Quran, dan tempat perjalanan Nabi dalam Isra dan Mi'raj. Sebelum Mi'raj, Isra dulu, dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu, yang kami berkati di sekelilingnya. Dan di situ tempat berkumpul markas Al-Anbiya wal Mursalin, diawali dari bapak mereka Ibrahim alaihi salatu wassalam, kemudian anak keturunannya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra ke Masjidil Aqsa. Dan sekarang dikuasai Yahudi. Apa kaum muslimin tidak peduli? Tentu tidak. Kaum muslimin harus peduli, khususnya para pembesarnya, para ulamanya. Karena di antara sunnah Nabi, beliau selalu memikirkan keadaan kaum muslimin. Tidak diam, tidak cuek, tidak acuh. Itu bukan sifat seorang muslim. Dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, saya uraikan di sebagian kitab saya di Riyadul Jannah, bahwa Nabi SAW begadang menghidupkan malam-malam panjang bersama dua orang sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Untuk apa? Untuk memikirkan keadaan kaum muslimin. Sahabat lain tidak diajak. Beliau berdua, bertiga. Umar yang meriwayatkan ini.
Saya ikut bersama mereka. Tidak selesai dari situ, kecuali akan mendirikan sholat subuh sepanjang malam. Dan saya beri judul di kitab saya, begadang yang dibolehkan. Bahas gimana? Sekarang para petinggi kaum muslimin, para pemimpin kaum muslimin, para ulama duduk bermalam-malam memikirkan keadaan orang-orang Palestina, menginginkan Palestina, memikirkan bagaimana membebaskan Palestina, membebaskan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dari orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang Yahudi. Jangan kita tidak peduli, bahkan sampai menyerang sana sini. Apa kita mau menjadi orang-orang Yahudi? Sifatnya selalu meninggikan orang-orang kufar, merendahkan orang-orang yang beriman. Lihat mereka bersekutu dengan Amerika, dengan Jerman dan lain-lain. Apa kita sekarang mencaci maki saudara-saudara kita sebagian yang berperang dengan Yahudi, walaupun mereka ada masalah, tapi Yahudi masalahnya lebih besar. Apakah kita nanti tidak menjadi Yahudi kecil? Perhatikan firman Allah yang menyingkap sifat dan tabiat dan akhlak dan akidah dan manhaj orang-orang Yahudi. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang diberi Alkitab, Taurat, Yahudi, yu'minuna bil jibti. Itu pertama. Orang-orang Yahudi mereka beriman dengan jibti. Jibti itu klinik. Percaya kepada pedukunan, percaya kepada sihir, kepada pelet, kepada mantra-mantra, jimat-jimat, seputar itu. Itu kepercayaan orang-orang Yahudi. Yang kedua, wat-tagut. Mereka beriman kepada tagut, kepada berhala-berhala yang disembah selain Allah. Puncaknya adalah syaitan. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Mereka berkata kepada orang-orang kafir ketika dahulu sebab turunnya ayat ini, orang-orang kufar Quraisy bertanya kepada orang-orang Yahudi yang datang dari Madinah ke Mekah, siapa lebih lurus jalannya, lebih bagus manhajnya, lebih berada di jalan yang lurus, kami atau Muhammad? Orang Yahudi bilang, antum ahda sabila, lebih lurus jalannya. Padahal orang-orang Yahudi mengetahui bahwa orang-orang yang beriman berada di siratal mustaqim. Begitu juga kelakuan mereka sekarang. Orang-orang Amerika dan yang sepertinya lebih lurus jalannya dari orang-orang Islam ini, mereka ini teroris. Persis seperti yang Rabbuna katakan, sadaqallah. Wa yaquluna lil ladzina kafaru, dan mereka berkata kepada orang-orang kafir, haulai, mereka ini, antum ahda, lebih mendapat petunjuk minal ladzina amanu sabila, lebih lurus jalannya dari orang-orang yang beriman. Lihat orang Yahudi meninggikan orang-orang kufar, merendahkan serendah-rendahnya orang-orang yang beriman. Itu yang mereka lakukan sekarang ini. Itu yang mereka lakukan. Apakah kita membantu mereka menyerang saudara-saudara kita, mencaci maki sehingga kita dicap menjadi Yahudi kecil dan dapat masuk ke dalam ayat yang mulia ini? Karena ayat ini bersifat umum. Begitu banyak Yahudi kecil yang ada di negeri kita ini. Itu hikmah yang ketiga dari perjalanan Isra dan Mi'raj, penyebutan dua masjid. Yang terakhir banyak sekali, as-salah. Rabbuna wajibkan salat
di atas 7 langit. Ibadah badaniyah dan qalbiyah, ibadah fisik, hati, pikiran, terbesar sesudah syahadatain. Kita lihat rukun iman sesudah syahadat, as-salah, hubungan antara hamba makhluk dengan hamba. Dan terus barangkali itu